Empat pengemis kecil bersiap untuk bunuh diri di rel kereta api. Tepat saat kereta melaju kencang mendekat, suara tangisan seorang pria kekar terdengar di telinga mereka. Rasa ingin tahu mendorong mereka untuk mencari tahu. Mereka tepatnya menghindari kereta yang meluncur dengan cepat. Mereka datang ke tepi semak-semak, menemukan seorang bayi yang menangis meraung-raung. Di tubuh bayi itu terdapat banyak luka. Semut-semut seukuran jari telunjuk terus menggigit tubuhnya. Saat itu, keempat anak laki-laki tidak memikirkan untuk bunuh diri. Dalam keadaan panik, mereka membawa bayi itu ke klinik terdekat. Tanpa mereka sadari, karena perbuatan baik mereka, hidup mereka yang tragis mengalami perubahan. Setelah melalui perawatan, bayi itu dengan gigi berhasil selamat. Namun dokter sedikit penasaran. Bayi tersebut mengalami luka yang sangat parah. Seharusnya orang tuanya muncul. Barulah dengan pahit, anak-anak laki-laki itu menceritakan kebenarannya. Ternyata keempat dari mereka adalah anak yatim. Mereka biasa hidup dengan memulung. Tidak hanya harus menahan lapar, tetapi juga menghadapi penindasan dari preman kecil. Oleh karena itu, mereka merasa sangat putus asa terhadap kehidupan. Dalam keadaan terdesak, mereka ingin mengakhiri hidup. Hanya saja tidak terduga, suara tangisan seorang bayi membangkitkan keberanian mereka untuk bertahan hidup. Maka mereka memutuskan untuk menyelamatkan nyawa bayi itu dengan cara apapun, dan mengadopsi bayi ini untuk merawatnya. Dokter sangat terharu mendengar hal ini. Dia tidak hanya merawat bayi secara gratis, tetapi juga membantu mereka mendapatkan tempat tinggal. Sejak saat itu, klinik menjadi rumah baru mereka. Mereka memegang adik kecil yang mereka temukan dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang ada di dalam hati. Mereka juga memberinya nama yang berkesan, Dahai. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, bayi yang lucu ini sebenarnya adalah seekor binatang buas. Begitulah, mereka menjadi ayah dan ibu. Mereka selalu menjaga adik kecil yang memulung. Adik pergi ke sekolah, tak terasa sudah 3 tahun berlalu. Seorang preman mengincar keempat kakak laki-lakinya. Ia ingin menangkap mereka untuk dijadikan alat mengemis. Ia langsung mencengkeram rambut ikal kecil kakak. Ia mengeluarkan pisau untuk mengancam. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Dahai yang lewat. Dia langsung mengambil sebuah batu hitam. Dengan keras, dia melemparkan batu itu ke arah preman hingga pusing. Setelah sadar, dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan seorang bocah. Preman itu langsung membalas dendam. Dia berlari mendekat dengan tangan mengepal. Dahai bersiap dengan pukulan kecil. Ia melakukan gerakan, elang mencuri anak ayam. Ia mampu mengalahkan preman itu. Beberapa kakak laki-lakinya langsung kebingungan. Mereka tidak menyangka adiknya begitu kuat. Setelah kejadian ini, Dahai memutuskan untuk melepaskan kesempatan sekolah. Dia bekerja sendiri untuk membiayai keempat kakaknya bersekolah. Dokter yang mengetahui kejadian ini, merasa kasihan pada keempat anak rendahan ini, memutuskan untuk menganggap mereka sebagai anak sendiri. 20 tahun kemudian, 5 saudara telah meraih kesuksesan dalam karir mereka. Kakak tertua adalah yang paling hebat, menjadi jaksa lokal selama 2 tahun. Dia yang berintegritas sangat membenci penjahat. Dia berani menangkap siapa saja, tidak peduli sekuat apa latar belakang mereka. Begitu menjabat, dia menemukan sebuah kasus besar. Truk itu penuh dengan jutaan uang tunai. Dan uang ini milik seorang pejabat. Dengan latar belakang yang bisa membeli segalanya, dia meminta anak buahnya untuk datang ke kantor kakak. Tanpa ragu, dia langsung mengancam. Meminta kakak untuk menyerahkan uang tunai yang disita. Jika tidak, akibatnya ditanggung sendiri. Kakak tertua setelah mendengar, melihat sekeliling. Dia bukan takut pada preman di depan, tapi takut jika adik Dahai mengetahui hal ini. Dia bisa saja mematahkan kaki preman itu. Namun, tidak disangka Dahai akhirnya mengetahui hal ini. Dia pergi sendirian menyerang markas preman. Dalam keadaan kebakaran, dia melompat keluar dengan berani. Aura kekuasaan itu membuat kerikil beterbangan. Seorang anak buah melihat gergaji kecil itu lalu menyerang Dahai. Dahai berbalik dan langsung memberikan tendangan cambuk kaki. Ia menendang anak buah kecil itu hingga terjebak di tanah. Ia dengan cepat mengambil besi yang melompat. Langsung dilontarkan satu pukulan. Topeng itu terbang menjauh. Beberapa anak buah mendekat. Dengan satu gerakan, ia memukul mereka. Dengan cepat ia memukul balik menggunakan besi. Besi itu ia lemparkan sambil menangkapnya kembali. Ia menekan anak buah kecil itu dan melemparkannya ke udara. Ia mengangkat besi seberat 300 pon dan memukul keras. Saat itu, Dahai pasti merasa sangat tampan. Ia menghindar dari besi yang datang dari belakang. Ia langsung melakukan gerakan penerbangan dengan tendangan tinggi. Ia menarik besi dengan rantai besi, lalu memukul ke kiri dengan keras. Ia menerjang mobil. Akhirnya, ia berbalik dan memberikan pukulan besi yang besar lagi. 2 orang kalami kecil langsung berdiri. Dahai berjalan melewati medan perang yang penuh asap. Ribuan gadis tergila-gila karenanya. Dia memutar-mutar benda kecil di tangannya. Mulai pertunjukan resmi.
Dahai menghantam sekali lagi dengan keras. Mengangkat pria besar seberat 300 pon itu. Langsung melemparkannya ke atas meja kakak tertua. Wajah pejabat itu terlihat marah. Tiba-tiba Dahai langsung menghindar. Sebuah tamparan keras disertai pijakan kaki yang besar. Semua itu diberikan kepadanya. Masih ingin bangkit dan memberikan pukulan kiri dan kanan. Pukulan dari sebelah kiri. Pukulan dari sebelah kanan. Membuang kalami kecil ini. Mengeluarkan bubur daging tanpa lemak yang dimakan pagi ini. Langsung menangkap orang itu dan melemparkannya keluar pintu. Sebuah kumpulan wartawan berbondong-bondong datang. Dahai turun dari tangga dan memberikan tamparan di hadapan orang banyak. Langsung memantul kembali dengan pukulan. Menyematkan kera leher dan berkata, "Kakakku bukanlah orang yang bisa dibuli oleh siapapun. Jika ada kesempatan lagi, akan langsung menendangmu sampai hancur." Namun, yang tidak diketahui Dahai adalah, orang besar di belakang lawan adalah atasan langsung kakak. Agar Dahai tidak masuk penjara, kakak memutuskan untuk membawa Dahai ke pintu timur untuk meminta maaf. Namun, Dahai tidak mengindahkannya, hanya sibuk bermain game. Atasan menahan amarahnya. Ia berkata untuk menuliskan kombinasi serangan Yuan Ge. Masalah ini dianggap selesai. Dahai berkata, "Aku tidak bermain pahlawan sampah itu. Biarkan dia berlatih sendiri." Sebelumnya baru saja ingin bangkit dan marah. Kakak buru-buru berkata, aku bisa. Biarkan aku yang menulis." 1.433.423 sebelumnya dengan percaya diri berkata, "Jika berani menulis salah satu huruf, aku akan membuatmu menjilat sandalku." Ini benar-benar penghinaan yang telanjang. Dahai yang marah langsung. Satu tamparan membuat meja kerja hancur berantakan. Bahkan menunjukkan gerakan mengosongkan tangan melawan pedang besar. Siapa yang pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya? Saat itu saya terkejut dan bingung di tempat. Kemudian Dahai pergi dengan saudara-saudaranya. Kembali ke rumah. 4 saudara ipar yang cantik seperti bidadari. Menyiapkan makanan yang lezat. Dan seluruh keluarga melihat Dahai berkelahi terus-menerus. Itu bukan cara yang baik. Memutuskan untuk membawanya bertemu calon pasangan. Mencari seorang wanita untuk mengawasinya. Awalnya Dahai ragu-ragu dan tidak mau. Tapi pada saat melihat wajah orang itu, dia pun memutuskan untuk tidak menikah dengan orang lain. Dan orang itu juga jatuh cinta pada Dahai pada pandangan pertama. Dengan bantuan para ahli, hubungan mereka semakin berkembang seiring waktu. Sesekali mereka berjanji untuk menari bersama di alun-alun.